Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita malam ini ditakdirkan Allah tetap mendapatkan kesempatan untuk thalabul ilmi di masjid yang insyaallah barokah ini. Amin, Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mohon maaf sampai hari ini Ustadz Samsuri belum memberikan rekom kitab yang insyaallah kita kaji bersama, sehingga untuk sementara waktu kita pakai PowerPoint dulu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kehidupan kita. Bagaimana menjadikan kehidupan kita ini lebih hidup. Sebab siapapun yang ditakdirkan Allah lahir ke dunia ini, kalau ditanya menjalani kehidupan pasti bisa. Hanya kualitasnya yang perlu kita pertanyakan. Sebab siapapun, sekali lagi siapapun, begitu dia terlahir, maka dia otomatis akan menjalani kehidupan itu hingga ajal tiba. Nah, kita yang insya Allah ditakdirkan Allah menjadi orang yang sangat mencintai kehidupan akhirat, akan beda cara memberikan kehidupan ini dibandingkan mereka yang dalam kehidupan ini hanya menjadikan dunia sebagai tempat untuk melampiaskan kenikmatan semata. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ada firman Allah yang perlu kita renungkan sebagai muqaddimah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Bertakwa adalah menjauhi segala larangan Allah dan mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu semua kita lakukan karena apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang ada dalam hati kita, semuanya nanti akan berdampak terhadap kehidupan kita kelak di akhirat. Sehingga orang beriman itu akan menjadikan kehidupan dunia ini sebagai bekal untuk menghadap ke akhirat kelak. Nah, kita masuk pada perjalanan hidup manusia. Kalau boleh kita gambarkan, dalam kehidupan ini itu seperti garis panjang. Hidup ini seperti garis. Kemudian ada titik. Dua titik ini menentukan kehidupan kita. Titik yang pertama ini adalah tatkala kita dilahirkan oleh ibu kita. Sementara titik yang kedua ini adalah titik kematian kita. Nah, garis yang sebelah kiri saya itu adalah saat kita belum lahir. Ini panjangnya tidak terhingga.
Apakah kalau kita ngikut tahun Masehi itu sekarang tahun 2018? Sebab literatur yang pernah saya baca itu ternyata hitungan tahun itu kalau ngikuti apa adanya itu bisa lebih dari 5.000 tahun sudah. 5 tahun. Jadi hari ini itu bukan tahun 2000 tapi sudah tahun 5000. Sebab ada tahun sebelum Masehi dan sebagainya itu ya. Tapi kita anggap aja tahun 2000. Berarti sebelum kita dilahirkan dulu itu sudah ada 2000 tahun kehidupan yang telah dijalani oleh manusia. Itu hitungan manusia, tapi dalam hitungan Tuhan, dalam hitungan Allah itu tidak ada batasnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Begitu kebalikannya, yang sebelah kanan saya itu adalah garis waktu setelah manusia itu dilahirkan. Dan itu pun tidak ada batasannya, tidak ada yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik garis yang sebelum maupun yang setelah kita lahir itu tidak ada urusan bagi kita. Yang menjadi urusan kita itu adalah dua titik itu, antara dua titik itu. Ini yang kita maksud. Nah, inilah kehidupan kita. Kehidupan manusia itu hanya sekecil ini. Tapi kehidupan yang sekecil ini, yang sependek ini menentukan perjalanan yang sepanjang-panjangnya itu. Kalau dalam bahasa Al-Quran, kholidina abadan, udah kholid, kekal, abadan, selama-lamanya. Saya ulang, jadi kehidupan kita kelak di akhirat, kita kan udah yakin, kita percaya hari akhir ada. Lah, hari akhir itu nanti akan ditentukan oleh garis yang sangat pendek yang dibatasi oleh dua titik itu, titik kelahiran dan titik kematian. Bisa dipahami nggih? Jadi nasib kita nanti di akhirat itu kayak apa itu tergantung sekarang ini. Hidup ini adalah ujian. Saya kuliah 4 tahun itu lulus ndaknya itu tergantung saya pada waktu 4 tahun itu. Kalau kuliah bisa nambah waktunya sampai 6-7 tahun. Tapi kalau kehidupan kita tidak ada tambahan waktu itu. 1 detik pun tidak akan bisa ditambahi. Kalau sudah ditentukan ajalnya ya sudah. Nah, setelah mati, jika dia gagal, jika kita gagal dalam kehidupan di dunia ini, resikonya apa? Maka dia akan menyesal, menderita, tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Bukan hitungan 5.000, 2.000, 100.000, enggak, tapi selama-lamanya. Dan kita yakini bahwasanya akhirat itu kekal selama-lamanya. Kenapa? Karena Al-Quran sebagai wahyu Allah telah memberitakan itu, dan kita telah meyakini itu. Nah, kekalnya akhirat semacam itu, surga neraka itu sekali lagi ditentukan saat kita sukses di dunia ini atau kita gagal. Namun apabila dia sukses dalam kehidupan di dunia ini, maka dia akan bahagia untuk selama-lamanya. Sebagai gambaran, siksa neraka paling ringan itu siksanya Abu Thalib, paman Rasulullah yang membela dakwah Rasul itu sangat mati-matian, tapi sampai akhir kehidupannya tidak menyatakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini sama Allah disiksa di neraka paling ringan. Apa? Dikasih sandal di kakinya, begitu dia pakai otaknya mendidih saking panasnya api neraka itu. Di dunia ini ada apa enggak api yang kalau kita injak otak kita langsung mendidih? Tidak ada. Tidak ada. Maka aslinya seberat apapun penderitaan kita di dunia itu dibandingkan akhirat, tidak ada apa-apanya itu. Maka sangat heran sekali orang kalau mengutamakan dunia daripada akhirat. Nah, kalau sudah begitu gambarannya, apakah sekarang kehidupan kita, hidup kita ini sudah maksimal? Sebab kalau hanya sekedar hidup, orang gila pun hidup, jasadnya yang hidup, tapi ruhnya tidak hidup. Dan faktanya kita pun sebenarnya itu
Banyak yang tidak menjalani kehidupan ini dengan benar. Insya Allah nanti gambarannya. Nah, untuk pancingan, kita tanya saja dalam diri kita, banyak mana dosa atau pahala kita. Indikator kita sukses itu gampang sekali, kita tidak punya dosa. Tidak usah bicara kita pahala kita lebih banyak daripada dosa kita. Kita nihil, zero, tidak punya dosa, itu pun kayaknya mustahil gitu. Sebab yang bisa tanpa dosa itu hanya Rasulullah maksum. Kita tidak ada yang dijamin. Nah, kalau demikian berarti kita ini memposisikan diri dalam keadaan kurang sukses kan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau sudah demikian, seharusnya kita ini maksimal benar memperbaiki diri. Dan kita harus mengakui dosa kita ternyata tidak sedikit. Kenapa? Karena memang setan itu lebih maksimal bekerja daripada kita. Setan itu 24 jam non-stop bekerja mengganggu kita. Itu dari sisi setan. Kemudian dari kemarin kita terangkan ada jasmani, ada naluri kan. Jasmani kita, kebutuhan jasmani kita dan naluri kita itu juga berpengaruh untuk menjerumuskan kita kalau tidak kita kendalikan. Jadi kita ini dikepung oleh nafsu, oleh naluri, oleh kebutuhan jasmani, juga oleh setan. Ini kolaborasi, ini menyatu, menyerang kita, menggoda kita. Dan setan sudah menyatakan dirinya 24 jam dalam sehari itu tidak akan berhenti. Karena dia sudah tahu posisinya di neraka, dia akan mencari teman sebanyak-banyaknya untuk bergabung di neraka. Kita yang tidak sadar, itu kadang-kadang nyantai dan demikian. Kemudian kita harus bagaimana? Maka kita ketahui dulu kehidupan ini semacam apa, dunia ini kayak apa sih? Ternyata kita hidup hanya sekali. Kalau tadi saya gambarkan kita ulangan, kita kuliah itu tidak lulus 4 tahun, ada masa tambahan 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, bisa kita ulur. Tapi dalam kehidupan ini kalau kita tidak lulus, ya sudah tidak lulus. Habis waktunya, ajal tiba, selesai sudah. Nyesal kayak apapun kita, mau nyogok harta sebanyak apapun kita tidak akan bisa itu, tidak akan dikembalikan kita ke dalam kehidupan dunia lagi. Kita udah pindah alam. Sama dengan kita dulu lahir di dalam kandungan ibu kita, begitu 9 bulan dikeluarkan, kita nyesel, ya Allah kurang lama saya, ya Allah. Tidak bisa. Begitu udah lahir ya sudah, kita harus hidup di dunia ini. Begitu pula nanti pada waktu kontrak kita di dunia sudah selesai, kita minta, ya Allah kembalikan 1 hari saja ya Allah, akan saya nafkahkan semua harta saya itu. Tidak bisa, sudah pasti dalam kehidupan ini hanya sebentar saja dan tidak akan terulang lagi. Ini masih remaja, tidak lama kemudian dia akan menjadi agak tua dan akhirnya akan renta dia. Dan kita semua pasti akan jalani itu. Allah berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Allah menyatakan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini sebentar sekali. Seolah-olah kita di waktu sore atau pagi saja. Saya kemarin ke sini malam Senin, sekarang udah malam Senin lagi, seolah-olah baru kemarin. Ketemu sama Ustaz Ari itu baru kayak kemarin. Saya tidak ingat. Kata istri saya, loh ya kan minggu sekarang ke situ pondok. Astagfirullahaladzim. Sebentar sekali. Tapi kita menganggap lama sekali. Kenapa? Ada perbandingan. Lama perantauan kita di dunia ini, Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada malaikat yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Jadi nanti akan ada beda waktu. Waktu menurut manusia, waktu menurut Allah itu beda.
Saya biasa menggambarkan begini. Kalau musim mau hujan itu kan ada laron ya. Bahasa Maduranya apa? Apa saat laron? Jejalan ya. Saya tidak begitu fasih gitu. Saya Jawa gitu ya. Laron ini kehidupannya tidak lama, paling seminggu. Kalau laron memandang dirinya sendiri itu merasa lama kan? Tapi kalau manusia memandang laron sebentar. Nah, saya naikkan. Ada namanya cecak. Cecak itu hidupnya lebih lama, berbulan-bulan. Laron berhadapan dengan cecak. Kata laron, hidup saya pendek, tapi hidupnya kamu cecak panjang. Cecak memandang laron panjang hidupnya, karena dia membandingkan terhadap makhluk yang lebih pendek. Nah, kita naikkan lagi. Ada namanya kucing. Kucing itu hidupnya tahunan. Maka nanti kucing memandang cecak, memandang laron itu merasa panjang hidupnya karena dibandingkan dengan yang pendek. Nah, kita masuk manusia, kita bisa sampai 60, 70, 100 tahun. Maksud saya, kalau manusia membandingkan umur waktu itu dengan dirinya sendiri itu panjang, apalagi dibandingkan dengan laron, apalagi dengan kucing dan cecak gitu kan, nggih? Tapi kalau waktu kita dibandingkan dengan waktu menurut Allah, tidak ada apa-apanya. Lo kok bisa tahu? Tahu karena apa? Al-Quran menginformasikan kita, kata Allah, waktu kita itu, hidup kita itu hanya sesaat. Pada hari mereka melihat hari bangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore ataupun pagi hari. Jenengan bisa gambarkan kalau jenengan habis bangun tidur, meskipun tidurnya itu lama 4-5 jam, itu begitu bangun saat terasa seolah-olah baru tadi kok, sudah sekarang udah jam 6 pagi. Itulah kehidupan kita, waktu kita di dunia. Agak lemot laptopnya. Dan ingatlah akan hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka. Mereka merasa di hari itu seakan-akan mereka tidak pernah berdiam di dunia, hanya saat di siang hari. Waktu mereka saling berkenalan. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Itu penjelasannya ya. Nah, ini rata-rata kita berapa sih umur kita? Rata-rata umur manusia, umatnya Rasulullah itu hanya 60-an tahun. Beda, Nabi Adam itu ratusan tahun. Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Jadi aslinya umat Rasulullah itu jatahnya itu 60 tahun secara umum. Kalau jenengan ada yang lebih 60 tahun itu sudah bonus. Dikasih bonus kok tidak mendekat ke masjid, tidak mendekat pada tempat ibadah, pengajian dan sebagainya, ini kan keterlaluan. Kalau masih muda mungkin berpikirnya agak rasional, saya masih muda dan sebagainya, mungkin. Tapi kalau kita sudah mendekati 60, bahkan di atas 60, ini seharusnya waktunya itu all out untuk akhirat, karena bonus. Namanya bonus bisa sewaktu-waktu dicabut sama Allah. Tapi 60 tahun itu, ayyuhal hadirin rahimakumullah, ternyata tidak semua bisa kita manfaatkan. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, waktu kita ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana. Satu hari akhirat dibandingkan dengan dunia itu sama dengan berapa ini? Khamsina alfasana, 50.000 tahun. Jadi jenengan nanti hidup di akhirat satu hari sama dengan jenengan hidup di dunia 50.000 tahun. Maka di atas ini ada hitungan menit, detik, ini sama orang yang ngitung di rata-rata. Kalau dibandingkan satu hari itu kayak begitu, maka ketemu kita ini tidak sampai 2 menitan, 2 menit 1 detik lah kehidupan kita jika dibandingkan waktu akhirat. 2 menitan kita disuruh sabar sama Allah. Kalau tidak bisa sabar kan keterlaluan kita.
Ya. Sekarang kita lihat umur kita yang 60 kata Rasulullah. Jatah yang 60 itu kayak apa? Itu udah dikurangi 15 tahun sebelum kita balik. Meskipun sekarang faktanya balik itu ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun, tapi kita ambil rata-rata balik itu 15 tahun. Berarti 60 sudah dikurangi 15, 45. Kenapa? Sebelum balik kita tidak akan dicatat. Kebaikan kita tidak akan dicatat. Dosa kita juga tidak akan dicatat. Kalau dosa nanti orang tua yang tanggung jawab, karena tidak mendidik yang benar. Kalau pahala insya Allah dikasihkan orang tua karena dia telah sukses mendidik anaknya dengan baik. Yang jelas catatan belum masuk di kita. Kemudian dikurangi lagi 15 tahun masa tidur kita, karena kita tidur kan 88 jam. Kata pakar kesehatan, tidur yang baik itu 8 jam dalam satu hari. Kita punya waktu 24 jam, dikurangi 8 berarti kan sepertiganya. Nggih, sepertiga nggih. Jadi Ustaz hari ini tidurnya jenengan sudah berapa ya? 15 tahun. Tidak sadar kita itu. Kita cita-cita masuk surga tapi tidur kita sudah 15 tahun. Berarti waktu yang kita pakai untuk ibadah kepada Allah itu sekitar 30-an tahun. Kalau jatah kita 60 tahun, ternyata dikurangi masa sebelum balik dan masa yang kita pakai untuk istirahat tidur itu tinggal 30 tahun. Nah, 30 tahun itu ternyata ada yang dipakai kerja, ada yang dipakai main, ada yang dipakai nonton sepak bola, ada yang dipakai wis ini dan sebagainya. Lah ibadah kita yang mahdoh itu berapa? Itu loh, kita ini mulai maghrib sampai isya suruh kerasan di masjid aja cek ruwet kan gitu. Ya, tidak bisa disuundoni kalau tidak di masjid berarti tidak ibadah. Bukan begitu maksud saya. Tapi paling enggak kalau di masjid itu kan jelas gitu loh ya. Sebab kita nanti di rumah itu mesti banyak godaan ya, godaan ini dan sebagainya. Tapi kalau di masjid ini aman. Jenengan mau ibadah kalau di masjid aman. Siapa yang ganggu? Tidak ada. Nah, kita lanjut. Kalau faktanya demikian, maka nanti di akhirat begitu kita dipanggil Allah lewat malaikat Israel, semua pasti akan menyesal. Semuanya. Dan penyesalan ini dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok yang sangat berat penyesalannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang kafir. Kan sudah jelas dia memposisikan dirinya menentang Allah, tidak mengakui Allah, neraka tempatnya. Dan ini tidak ada penyesalan yang lebih daripada mereka. Mereka bisa hidup tenang sekarang, tapi begitu ajal tiba, penyesalan itu akan tiba. Kelompok yang kedua, yang penyesalannya berat, tengah-tengah. Siapa mereka? Orang Islam yang sempat mampir ke neraka. Siapa itu? Bisa jadi kita. Kenapa? Kita tidak ada jamin masuk surga. Yang dijamin itu hanya 10. Abu Bakar, Utsman, Ali, Abdurrahman dan sebagainya itu pun ibadahnya kalau dibandingkan ibadah kita tidak ada apa-apanya. Abdurrahman bin Auf itu pernah sekali sedekah infak itu 4 miliar. Saya sampai mati suruh sedekah 4 miliar tidak akan disanggup. Ada yang puasanya itu laut, bahkan itu pun sudah dinego sama Rasul. Aslinya dia mau puasa tiap hari, sama Rasul tidak boleh. Yang terbaik dan maksimal itu hanya laut. Kita puasanya kayak apa? Tidak usah dijawab, kita jawab pada diri kita sendiri masing-masing. Nah, yang ringan penyesalannya siapa? Mereka yang masuk surga kok menyesal? Menyesal, kenapa? Surga itu tingkatannya banyak, ada 100 tingkatan. Dia mungkin tingkatannya agak bawah dan sebagainya. Nanti pun kelompok yang kedua ini dipindah sama Allah, karena orang Islam itu kan begitu dia sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dijamin pasti masuk surga kan? Begitu dia masuk surga, nyesal lagi. Ya Allah, kenapa saya dulu kok tidak berbuat yang sebanyak mungkin sehingga derajat surga saya itu tinggi?
Gitu nggih. Jadi tidak ada manusia yang tidak menyesal nanti. Semuanya menyesal, hanya kadar penyesalnya itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang paling berat. Minimal kita itu kelompok yang tengah-tengah. Nah, kita bagaimana biar bisa naik ke kelompok yang pertama? Kayaknya susah. Minimal kita perpendek masa penyesalan kita itu dengan beramal semaksimal mungkin. Nah, sekarang manusia dalam kehidupan ini biasanya kan dapat racun berupa cinta dunia dan kebodohan manusia itu sendiri. Sudah bodoh, cinta dunia. Lawang yang alim saja itu banyak yang cinta dunia. Itu pun membahayakan, apalagi kita tidak ada ilmunya, nafsu kita kepada dunia luar biasa. Ini yang menjadi penyakit, menjadi racun yang mematikan kita. Ini gambaran hadis yang Rasulullah sabdakan dalam bentuk garis ya. Ini adalah manusia. Ini adalah jenengan, saya. Ini manusia berhadapan dengan dunia ya. Ini manusia. Kemudian ini adalah ajal yang mengelilingi kita. Jadi manusia itu dikurung kotak segi 4 persegi dengan ajal. Depan ajal, belakang ajal, kanan kiri bawah ajal. Kita ini dikepung oleh ajal. Semuanya, tidak ada yang terkecuali. Nah, ini garis yang banyak ini adalah kejadian-kejadian yang mengancam manusia. Jika satu luput, dia akan diancam oleh garis berikutnya. Ajal itu sama Allah telah ditentukan, dan malaikat pencabut nyawa itu dalam sehari semalam itu saya baca literatur itu 24 kali itu mondar-mandir. Yang tahu ajal kita itu hanya Allah. Malaikat pencabut nyawa pun itu belum tahu. Sebab kalau tahu dia kan enak. Saat Ari meninggal tahun 2030, malaikat nyantai. Nunggu 2030 saat lagi kan gitu ya. Suhari 2050. Lebih lama saat, kan lebih mudah saya. Optimis ya. Bukan begitu. Ajal itu menjadi ilmunya Allah dan hanya Allah yang tahu. Tapi sudah ditentukan 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan itu sudah ditentukan ajal kita. Tapi hanya Allah yang tahu. Nah, malaikat tiap hari itu mondar-mandir itu takut sewaktu-waktu dapat mandat dari Allah. Israel cabut suhari. Nah, saya nanti pulang sepeda itu diikuti ini garis kematian saya. Seharusnya kita itu kan mawas diri, tidak pernah sekejap pun itu merasa aman. Kenapa? Karena kita udah dikurung persegi 4. Kemanapun lari, sampai dalam Quran tuh walau fi buruji musyayyadah, sampai di benteng yang kuat pun tetap malaikat bisa masuk di dalamnya. Kenapa? Itulah manusia. Dan ini adalah angan-angan manusia. Ini yang saya maksud racun. Ini hadis Rasulullah ya, dibahasakan dengan gambar demikian ini. Jadi ini yang panjang ini adalah angan-angan kita. Artinya apa? Angan-angan kita itu melebihi batas dunianya kita. Malam Senin kajian di Masjid Al-Jihad. Aduh, besok aja lah Senin depan. Sekarang ngantarkan anak ke alun-alun. Itu angan-angan kita. Padahal tidak ada jaminan kita Senin lagi masih bisa ke sini, Ustaz. Saya tidak ada jaminan masih bisa ke sini. Saya kemarin itu rapat di KUA Curadami itu ya. Itu ada teman cerita KPPN. Ada petugas KPPN itu tidak pernah sakit, masih muda, ternyata kena getah bening. Langsung periksa ke Bayangkara, di sana divonis, Mas, sampeyan kena getah bening, harus dioperasi dan sebagainya. Dia terima, agamanya agak kuat anak ini. Begitu divonis, dia siap-siap mau dioperasi, mati sebelum operasi terjadi, mati. Insya Allah kalau nggak salah dari Tulungagung. Orang tuanya dari Tulungagung berangkat jemput jenazah anaknya yang meninggal di Bondowoso, petugas KPPN, pegawai KPPN. Sampai diweringin arak-arak, mati serangan jantung bapak ini.
Bapak yang mau menjemput anaknya yang menjadi jenazah di Bondowoso ini, ternyata dia juga mati di Waringin, arak-arak di puskesmas sana. Lah orang Tulungagung nggak matinya ke Bondowoso. Inilah gambaran kita ini dikepung. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa lepas dari ancaman kematian itu. Gitu nggih? Kita percepat. Manusia itu seakan-akan dikepung oleh 99 macam sebab kematian. Jika semuanya itu gagal mengenainya, dia pasti tidak bisa mengelak dari usia tua. Ajal bisa mungkin belum waktunya, ya jatuh tidak mati, tabrakan tidak mati, tapi dia tidak akan mungkin bisa lepas dari masa tua itu. Kenapa? Karena tua itu sebuah kepastian yang paling pasti dalam kehidupan ini. Nah, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kita semua pasti akan mati nanti. Dan mati itu sangat mengerikan sekali. Di kitab Hilyatul Auliya itu disebutkan orang kalau mau dicabut nyawanya itu lebih sakit daripada 1000 sayatan pedang. Ini bisa diterima bagi orang yang meyakini kehidupan akhirat. Teman saya yang agak kurang dekat dengan agama tak sampaikan begitu, nyantai saja lah mas, kok nggak ada orang mati itu gagal kok. Pada waktunya mati dia mati, tidak ada yang gagal katanya. Ya wallahualam. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Nah, dengan umur yang sangat singkat ini, bagaimana caranya agar kita dapat memiliki amal yang sebanyak-banyaknya? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa-dosa? Maka kita harus paham bahwasanya kehidupan dunia itu, kata Umar bin Khattab, letakkan kehidupan dunia itu dalam genggaman tangan Anda. Jangan letakkan di dalam hati kita. Sebab tadi racun kehidupan itu adalah cinta dunia. Maka racun ini harus kita buang. Kita jangan sampai menganggap dunia itu sebagai madu. Dunia itu adalah racun. Kenapa? Karena faktanya kita ini di dunia seperti orang asing yang hanya sekedar lewat. Mereka tidak akan merasa senang dengan kehidupan safarnya itu. Saya kesini meskipun bertemu dengan jenengan yang sangat ramah dan sebagainya, tetap tidak kerasan, pengen cepat pulang. Orang beriman seharusnya di dunia itu tidak kerasan. Maka Allah tantang, katakan kalau engkau beriman benar, bercita-citalah mati. Kita kan, kalau saya tanya ke Ustaz Arisat, nanti Isa mati sanggup jenengan? Tidak sanggup, karena cinta dunia. Saya selesaikan saja, tidak usah nunggu sampai adzan. Jadi hanya sementara, dan mereka tinggalkan, mereka menyadari bahwa semua akan mereka tinggalkan. Mereka merindukan berkumpul kembali pada tempat asalnya. Ayolah hadirin rahimakumullah, intinya dunia ini adalah penjara. Kita di penjara itu jangan merasa ingin menikmati sesuatu yang lebih. Kita nikmati apa adanya saja. Kenapa? Faktanya memang Allah takdirkan kita di dunia ini tidak selamanya. Dan harga dunia itu, kata Rasulullah, itu tidak ada bandingannya dengan akhirat yang akan kita capai. Bagaikan kita masukkan tangan kita, jari kita ke laut, yang kita angkat, inilah kehidupan dunia, dan itu dibagi orang sedunia. Yang di laut itu adalah akhirat nanti. Ayo hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita jadikan muhasabah diri. Kita semua posisi sama sebagai hamba, tidak ada yang baik di mata manusia. Kenapa? Kita hanya mengejar baik diri di mata Allah. Dengan cara apa? Kita memposisikan diri bahwasanya dunia ini adalah ujian. Namanya ujian, jangan sampai kita merasa menang sebelum koreksian itu dilaksanakan. Lah kapan koreksian itu dilaksanakan? Kematian, itulah batas akhir, dan itu sang guru, sang
penguasa akan mengoreksi kita, sehingga siapapun dalam kehidupan ini tidak berhak untuk sombong, untuk merasa sudah banyak amal kebaikannya. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.